Itu mungkin Bapak Ibu terkait bagaimana sanksi pidana yang dapat dilakukan bagi aksi premanisme yang belakangan ini menjadi perhatian di beberapa daerah. Tapi mudah-mudahan untuk Kota Cilegon, sebagaimana hari ini kita akan melaksanakan deklarasi, kira-kira dari OKM dan organisasi masyarakat sepakat untuk ikut deklarasi. Sepakat, Pak? Sepakat ya kira-kira. Kemudian dari perusahaan, Bapak Ibu, IG Humas Polres Cilegon, karena ini juga sebagai sarana komunikasi dan informasi buat Bapak Ibu. Bisa dibuka, mumpung semuanya pegang handphone. Pak Wali juga, karena saya udah follow Pak Wali. Silakan Bapak Ibu follow Humas Polres Cilegon. Mudah-mudahan video hari ini wajah Bapak Ibu tayang juga di Humas Polres Cilegon. Kemudian juga di TikTok Polres Cilegon. Jadi bukan hanya sarana komunikasi atau sarana laporan itu melalui 110, Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi, ya, bisa memberikan informasi melalui akun IG Humas Polres Cilegon dan akun TikTok Humas Polres Cilegon. Udah di follow belum? Udah ya. Di situ ada kegiatan Pak Kapolres. Mungkin itu saja beberapa penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Kami beri kesempatan masing-masing satu pertanyaan untuk perwakilan OKP, perusahaan, dan OPD. Enan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Mas Mulyana, Pak. Organisasinya LAPECI, Insyaallah Laskar Pendekar Cinta Indonesia. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan Cilegon sebagai kota industri. Ini tidak serta-merta ketika ada persoalan hanya tanggung jawab Kapolres saja. Wali kota, Dandim, ketua DPRD juga berperan. Karena masyarakat Cilegon bukan hanya industri, Pak. Yang mana ketika hak dasar dia untuk diterima belum diterima, ini juga bisa menimbulkan rawan kriminalitas. Sebagai contoh, ketika bicara industri, Pak, kenapa tidak sosialisasi seperti ini dirutinkan? Jangan hanya ketika ada persoalan saja, minimal 1 bulan atau 2 bulan. Lalu sosialisasi masif seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi, kenapa tidak juga sampai ke kecamatan-kecamatan supaya lebih membumi, lebih masif dipahami oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon. Kembali ke persoalan industri dan investasi, kita berharap Cilegon yang tadinya kota nelayan, Pak, hanya petani pedagang, dengan adanya industri otomatis kehidupannya pun berubah. Tidak serta-merta dari nelayan paham dengan industri juga tidak. Ada proses. Dalam hal ini mungkin kultur yang berubah ini perlu juga pendidikan, edukasi. Masyarakat kita, ada di kita, anak kita, kiranya Pak Wali juga bisa, Pak Ketua DPRD juga bisa diperbanyak lah Pak BLK itu, bila perlu di setiap kecamatan, agar life skillnya bisa meningkat. Ketika industri butuh tenaga kerja sesuai persyaratan, masyarakat kita mampu dan bisa.
Jadi jangan sampai juga punten ketika industri kita punten Pak saya mau bekerja, sementara industri butuhnya lulusan A, saya lulusannya B, kan nggak matching. Ini juga harus dipikirkan agar yang dibutuhkan industri, pemerintah juga menyiapkan sedari dini, sehingga industri pun akan mengambil tenaga kerja lokal yang nggak perlu pakai mes dan lain-lain, kan begitu. Berikut tenaga kerja di industri yang terbatas. Masyarakat kita yang mungkin ingin bekerja di industri sebagai tenaga kerja permanen pasti banyak, tapi kapasitasnya terbatas. Nah ini solusinya bagaimana supaya yang tidak terserap di industri pun bisa hidup, bisa menghidupi anak dan keluarganya. Contoh, ketika saya dahulu ingin menjadi tenaga kerja di industri, gak bisa, karena pendidikan saya bukan teknik kimia atau teknik industri. Pendidikan saya dulu sarjana pendidikan, jadi saya salah ambil jurusan. Harus saya ke teknik industri atau teknik kimia, sarjana pendidikan. Di situ peran pemerintah juga penting Pak untuk mengawal. Ketika saya aktif di UMKM Pak, Pak Wali izin saya jualan sebelah di alun-alun Pak. Jadi ketika saya beralih ke UMKM juga perlu support dari pemerintah, karena saya tidak terserap di industri. Dalam hal ini mungkin pelatihan, permodalan. Kan Cirebon punya BPRS Pak, atau DPRD terbini itu kan, kenapa tidak? Supaya angsuran tiap bulan ini kan ringan. Bukan diuber-uber pun ngerasanya pada uber-uber. Jadi peran serta pemerintah penting, tidak hanya Kapolres atau Dandim saja yang terkait dengan harga emas. Jadi itu Pak, mohon kiranya agar hal-hal yang ini kita jangan sifatnya kuratif saja, tapi preventif. Apa yang menjadi akar persoalan ini harus didiskusikan bersama-sama. Karena sejatinya kerjasama itu saling menguntungkan. Kalau kerjasama satu untung satu rugi, bukan kerjasama, kan gitu. Motivasi kerjasama adalah take and give, simbiosis mutualisme. Kalau memang masih kekurangan tenaga ahli, saya rasa Pak Wali bisa mendatangkan tenaga ahli untuk mendidik anak-anak kita menjadi siap untuk bekerja di industri. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faizal. Saya bergabung di organisasi Himpunan Pengusaha Pribumi. Kebetulan saya juga punya usaha sendiri. Jadi saya hanya ingin menanggapi dan ingin mensupport, artinya gini, terhadap pengusaha lokal yang disampaikan oleh Ketua DPRD dari Bapak Wali Kota ya, Pak Robinson. Kami dari pengusaha, terutama dari HIPI, bagaimana caranya agar pengusaha lokal ini mendapatkan mensupport investor itu lebih baik. Artinya kami meminta bagaimana caranya mendorong agar peraturan wali kota atau peraturan yang ketika ada investor masuk, kita sebagai pengusaha lokal itu tanpa ada kisruh seperti yang kemarin terjadi Pak. Jadi artinya dengan perwal itu kita sudah tahu bahwa pengusaha lokal sudah ada porsinya, sudah ada bagiannya, sehingga kita tidak perlu debatable lagi Pak. Jadi saya secara organisasi dan pribadi sebagai pengusaha juga meminta untuk
melalui Ketua DPD dan Wali Kota membentuk, merancang dan mendorong perwa itu diterbitkan, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk satu lagi buat perusahaan. Nah, Pak, nanti tambah satu lagi. Ya, Pak. Nanti dari beliau. Perusahaan dulu, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin dari PT Samsung Tiara di kawasan industri KSP. Yang pertama terkait call center. Kalau untuk gangguan keamanan, premanisme dan sebagainya sudah jelas. Tinggal pencet 110 langsung direct direspon sama Polres Cilegon. Call center untuk gawat darurat 112 untuk Kota Cilegon sudah jelas. Nah, kalau ada permasalahan terkait investasi, kita harus lapornya ke call center mana, Pak? Karena kejadian 2 minggu lalu perusahaan kami ada tender, tidak banyak tendernya, di bawah 200 juta. Kami pilih vendor A, ternyata vendor B kecewa, kemudian telepon kami dan sebagainya, minta nomor telepon owner, mau bicara dengan owner atas nama Wali Kota Cilegon Bapak Binsar. Kami cuekin, Pak. Nah, sampai sekarang masih aman karena tidak respon. Nomor itu kita abaikan. Nah, maksud saya kalau seperti itu, karena kami lapornya, karena itu permasalahan investasi, bukan permasalahan terkait gangguan keamanan. Begitu Pak Wali Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak, mungkin Pak dari beliau tadi, dari OKP, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rifai dari Ormas Gerakan Rakyat Cilegon, Kecamatan Ciwandan. Mohon petunjuk ke Pak Wali, Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ormas GRC, Pak, alhamdulillah sedang mengadakan program gerakan menanam di Kelurahan Rendakari. Izin Pak Dandim, kami sudah komunikasi dengan Babinsa Koramil Ciwandan, Kelurahan Rendakari, yaitu Pak Mahfud, Pak Babinsanya. Kesulitan kami adalah karena situasi ormas saat ini sedang betul-betul disorot. Kami kesulitan, Pak. Artinya menggandeng dengan pihak industri di sekitar juga untuk menerbitkan edaran kop surat ini menjadi suatu kekhawatiran bagi kami karena nanti mispersepsi dan lain sebagainya. Mungkin kami mohon petunjuk aja ke Pak Dandim, Pak Wali atau Pak Kapolres, karena jujur Pak, antusias masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan Rendakari luar biasa, Pak. Lahan walaupun di sekitar industri, tapi sebetulnya lahan masih banyak ya, lahan-lahan tidur, Pak. Gitu. Dan sekarang kami sudah mulai sekitar 1 bulan itu pertumbuhannya kurang lebih 20 cm sudah, Pak. Di belakang Kelurahan Rendakari. Gitu. Masih ada 1 hektar lagi yang belum bisa kami garap karena jujur aja Pak, kas dari ormas kami sudah bukan menipis lagi, jadi sudah inilah kritis gitu. Jadi kami baru beberapa ribu meter yang kami garap, masih 1 hektar lebih yang belum bisa kami garap, Pak, karena bibit dan pupuk ya itu yang menjadi satu kendala bagi kami, Pak. Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Namanya apa, Pak? Jagung, Pak, jagung. Keinginan kami sih di lingkungan kami jagung dan kedelai, Pak. Gitu. Namun saat ini baru jagung kita, Pak. Terima kasih Bapak-bapak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Rifai. Cukup Pak ya mungkin Pak? Cukup Pak. Nanti takut kesorean Bapak Ibu sekalian, kasihan. Saya respon nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Wali. Ada pertanyaan masing-masing dari Pak Wali, ada Pak Ketua DPRD, Pak Dandim juga ada. Yang pertama dari Pak Mulyana Pak. Terima kasih Pak. Saran masukan. Jadi kita seluruhnya harus bertanggung jawab Pak ya. Tidak hanya dari kepolisian, dari TNI, dari Pemkot, DPR, DPRD, seluruhnya harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua sosialisasi Pak secara rutin. Ini masukan buat kami, insya Allah kita sosialisasi. Kami ada kepanjangan tangan dari kapolsek Pak yang ada di sini, nanti kita lakukan sosialisasi. Apabila tidak ada kapolseknya saya ganti Pak ya. Ya, kemudian yang selamat bergabung Bu Toibah. Untuk BLK Pak, nanti dari Pak Wali bisa spesifik. Kami pantau terus Bu. Pak. Kita ada program Pak Kapolda Poliran, polisi peduli pengangguran. Itu ada balai Poliran di sini. Ini sudah ada 2 gelombang. Mungkin Pak Mulyana mau bisa di sana. Siapa selamat bergabung. Jadi di sana itu pelatihan berkaitan dengan peternakan, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Kami juga berharap Cilegon ini karena ya Pak Dandim ya, karena mungkin wilayah banyak perusahaan, mindsetnya bisa dirubah Pak, karena Pak Presiden kita ini Pak Prabowo itu ketahanan pangan. Nah, jadi juga kami juga kepolisian nih Pak, banyak juga sekarang yang sudah mulai bercocok tanam, siapa tahu bisa dijual kan gitu. Jadi mindset warga Cilegon mungkin bisa di ini Pak Wali, tidak hanya perusahaan saja, tetapi bisa juga berbudidaya atau mengembangkan usahanya di peternakan, kemudian pertanian dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua dari Pak Saprizal, Pak dari HIPMI Pak ya? Iya Pak, betul HIPMI, Pak Saprizal. HIPMI Pak, iya pribumi ya. Kalau kami berdiskusi Pak, selalu dengan pengusaha lokal itu, kami selalu support pengusaha lokal. Bergabung Bambang, khususnya di Kota Cilegon. Jadi tidak hanya di lokalan saja, tetapi bisa nasional. Sama-sama Pak Oesman RW. Insya Allah pengusaha-pengusaha lokal. Kemarin juga saat pertemuan Pak Wali juga langsung menyampaikan ke Menteri Investasi dan Hilirisasi, Pak tetap harus diutamakan juga pengusaha lokal, betul Pak Wali. Pak Gubernur juga seperti itu menyampaikan. Jadi ke depan tinggal kita komunikasi saja, dan pengalaman yang seperti kemarin itu jangan terulang kembali. Maaf ya guys, getar-getar soalnya nggak pakai tripod. Pak Solihin ya Pak ya. Investasi Pak, call center investasi, kemudian dari Pak Rifai. Pak Rifai ya, Pak Rifai. Rashid selamat jadi, bergabung. Kalau Dasitun 72. Pertanian Pak, sawah, padi. Ini selamat bergabung. Itu rekan-rekan dari TNI, dari Angkatan Darat. Hari ini adalah deklarasi Polri Pak. Anti premanisme. Jago boleh nanti kita sama Pak Kapolres. Oh siap, ya Pak Rifai. Kemudian kedelai Pak, itu dari Angkatan Laut Pak. Jadi kita sudah ada porsi sendiri-sendiri Pak, berkaitan dengan bibit nanti lahan dan sebagainya. Saya koordinasi dengan Pak Rifai ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak Kapolres menambahkan. Pertama Kang Mulyana ya, dari LPG. Mbak tanyain PDAM air ke area BPS mati total. Kalau itu nggak bisa kita tanyain, soalnya ini deklarasi anti premanisme. Insya Allah Kang Mulyana dalam waktu dekat kami pun akan meluncurkan beasiswa Cilegon Juara yang Cilegon beasiswa itu. Beasiswa itu Kang Mul sama tadi seperti Kang Mul, link and baik sesuai dengan kebutuhan industri. Siap Rashid, ya, terima kasih. kita akan perbanyak yang perihal teknik, baik kimia, baik mesin, baik industri, bahkan untuk STIP Pak, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kami akan berikan beasiswanya. Ya, jadi ke depan beasiswa Cilegon Juara tidak hanya untuk memperbanyak beasiswanya. Kita nggak nyari kuantitas, yang kami cari kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri. Insya Allah Pak, kemudian itu yang pertama. Yang kedua UMKM permodalan, Insya Allah Kang Mul, ini pun
hari ini tadi nyinggung BPRS juga. BPRS sampai detik ini masih rugi. Selamat Itu di BPR kami. semua. Kami akan terus tingkatkan BPRS Cilegon supaya profitable, bisa memberikan dividen untuk pemerintah Kota Cilegon. Ya, so ya. Langkah kami pertama kami akan segera RUPSLB. Mau saya open apa sekalian aja biar tahu semua. Kita akan RUPSLB ya, luar biasa. Kita akan rapat umum pengawasan luar biasa. Kita ganti direksinya yang benar-benar mau kerja. Kita libatkan semua yang kecil-kecil katakan ya, model honor guru, honor RT, RW, kader, semua larinya ke BPRS. Supaya apa? Supaya BPRS punya masukan, supaya BPRS punya nasabah. Nasabahnya bisa menang. Akhirnya BPRS berkembang. So itu BPRS berkembangkan ya, termasuk UMKM. UMKM pun nanti kita akan kembangkan. Bisa nanti dari BPRS. Sampun tinggal langkah. Yang ketiga, yang jelas kondusif jika tidak ada yang namanya paguyuban RT/RW supaya adil dan merata tanpa adanya bla bla bla. Kami akan launching juga. Iya Bu. Tadi barusan ketemu Pak. Pantau aja terus Bu. Juga. Itu ada namanya kita Cilegon Goes to Jepang. Ya, kita akan kirim 300 orang putra putri Cilegon. Kita akan didik bahasanya selama 6 bulan. Di sana kita mengerjakan Pak di Jepang. Karena di Jepang itu secara kelayakan dan gaji pun tinggi. Dan banyak mayoritas masyarakat Cilegon setelah survei itu banyak yang ingin pergi ke Jepang. Nah itu salah satu BLK-nya Pak. BLK-nya pertama kita akan kirim ke Jepang. Kedua juga tadi BLK juga ke depan kita akan samakan sama link and match dengan kebutuhan industri. Jadi BLK-nya udah hapus tuh. Yang servis AC wis tak hapus, servis jahit wis tak hapus. Ke depan BLK-nya yang kami latih yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Insyaallah Pak, kami servis dari Pak. Itu kan kemuliaannya ya, yang kemudian itu. Tadi Pak Rijal perihal HIPI, perihal tadi aturan yang berpihak. Ya, Pak Rijal, saya komitmen saya gini, pemikiran saya gini. Kalau pengusaha lokal Cilegon tidak diberi kesempatan, tidak diberi peluang, tidak diberikan akses, yang masuk pengusaha luar, kalau pengusaha luar yang diberikan ruang, itu nggak punya dampak di masyarakat, ya gitu. Karena jika mereka tanda kutip punya uang, mereka kaya, pulang kampung kan, nggak hidup di Cilegon, gitu. Ya, cuma yang sekarang menjadi persoalan Cilegon atau mungkin pemerintah daerah sekarang kewenangan terbatas. Segala bentuk perizinan semuanya ada di pusat melalui OSS. Kalau dulu izin operasional itu di pusat di pemerintah daerah, kita punya bargaining harus sekian persen. Sekarang nggak bisa. Karena kemarin dari Pak Jokowi, dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo pro terhadap investasi, akhirnya semua dikirim ke pusat segala bentuk perizinan. Tapi kita bisa komunikasikan dengan para industri. Kita ingin hati-hati bicaranya, jangan sampai Bapak Ibu industri hanya tanda kutip membuang polusinya saja, tapi gitu kan. Tapi masyarakatnya tidak diperhatikan. Karena kalau yang meledak bukan orang luar Pak. Kalau pabrik yang meledak, amin itu orang Cilegon duluan yang kena, kayak gitu. Ya, jadi soal industri pun saya akan paham, industri pun saya mengerti dengan kondisi Cilegon hari ini ya semua tadi. Kalau kita sama-sama kompak, sama-sama istilahnya memegang. Terima kasih untuk kondisi kita, saya rasa apa yang menjadi harapan para pengusaha, para industri dapat terjembatani. Itu mungkin ya kan ya. Tapi dari segi kami terus berkoordinasi untuk produk terbaik. Tadi Kang Solihin dari Samsung Kiara, wah ini harus diperjelas nih, bahaya ya, mengatasnamakan wali kota. Bapak Ibu industri saya pastikan, kalau ada yang mengatasnamakan saya, Robinson atau Mas Wakil Wali Kota Fajar dari Prabowo, saya yakin bohong Pak. Ya, saya perusahaan apa saya nggak tahu Pak. Saya perusahaan apa saya nggak tahu. Ya, yang Chandra Asri saya nggak mau main Pak. Saya mesti jalan rusak Pak, namanya solongan yang mampet Pak gitu Pak. Tapi kayak gitu. Jadi Pak itu bohong Pak. Kalau ada oknum mengatasnamakan saya pastikan bohong. Nggak perlu ditindaklanjuti. Ya Pak ya. Kalau ada oknum mengatasnamakan saya atau Mas Wakil, saya pastikan itu bohong. Tidak ada. Ya, saya yakin Pak. Nanti bisa langsung dengan Ibu Nufus selaku PTSP. Beliau yang perihal investasi. Ya, yang bawa investasi dengan Ibu Nufus yang akan menindaklanjuti Pak ketika ada aduan. Saya pastikan lagi Pak, tidak ada Pak. Ya, saya pastikan ini kalau hanyalah ada pengalihan isu apa tuh? Datang ke industri, bawa nama saya, isu yang mana? Kasih rokok, kasih kopi, kasih ketewon balik. Ya Pak ya, saya pastikan itu Pak. Ya. Dan yang terakhir Kang dari Kang Rifalia.
Dan kami sama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim kita Ini juga, acara deklarasi anti premanisme yang diadakan oleh Polres kalau saya sih Cilegon. harapannya kan Rifai juga nanam cabai kritik kalau bisa. Nah ya, bisa nggak? Cabai kritik nanti kalau butuh lahan atau butuh lain-lainnya kita support dari dinas pertanian Pak. Ya, dinas pertanian kan? Kan deh, tampaknya deh. Dari pagi itu ya, harapan saya cabai kritik kan, karena cabai kritik dan bawang itu faktor penyebab inflasi. Terkait primata dan pungli pekerja yang ada di wilayah Ring 1. Cabai kritik atau bawang support nanti untuk permodalannya dan bahan bakunya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Aceng. Baik. Terima kasih. Sebetulnya deklarasi ini memang sudah diharuskan karena sudah beberapa minggu sudah ada instruksi dari pusat, dari Mabes maupun dari Polda. Maka dari itu Kapolres baru membuat deklarasi hari ini, deklarasi anti premanisme. Ada CSR perusahaan yang membantu dalam pendanaan itu. Ditambah memang banyak aduan-aduan dari masyarakat seperti masuk pabrik itu dengan biaya, ada oknum-oknum tertentu yang memberikan harga kalau mau masuk kerja. Boleh menanam dan ada pembagian, itu yang kita harapkan. Syukur-syukur dibantu supaya juga banyak warga Cilegon selain satu yang pungli masuk gardu ditambah itu sudah masuk laporannya. Maka dari itu sekarang membuat deklarasi, jika nanti ada hal-hal tersebut bisa langsung dilaporkan ke Kapolres atau bisa langsung menghubungi 110. Kalau kontaknya 110 yang tadi bisa langsung menghubungi 110 untuk membuat laporan. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum yang melakukan pungli itu langsung laporkan saja. Kepada para pimpinan yang peduli pada lingkungan kita. Sampai kita pengen hidup aman di sini juga pengen nyaman. Artinya apa? Artinya nyaman itu juga lingkungan itu berarti kan kebersihannya dan lain-lain. Ini kalau hanya dari sampah kan bisa Kodim. Nah itu mungkin bisa di lingkungannya dikasih bak sampah supaya orang itu mau buat sampah. Ini ada dari Kodim, ada Kapolres, ada Pak Wali sama Ketua DPRD. Sehingga kalau karyawan itu atau mungkin orang sekitar mau buang sampah. Memang budaya ini perlu kita ingat sama-sama. Contoh, saya ini pasang banner dilarang buang sampah di sini. Karena di sini banyak sampah, masih ada buang sampah. Akhirnya saya ganti bannernya dengan tong sampah. Pitung 165, terima kasih. Buang sampah lagi ke sekitar, tapi ke tong sampah. 2 minggu kemudian tong sampahnya hilang. Malah sudah bikin yang bagus ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sedikit menambah tadi. Yakin cepat ditanggapi orang yang masih enak di situ ada ke orangnya. Iya kan ini lagi ditata biar dia paham juga mungkin. Bila mana ada oknum-oknumnya di sini, mereka sudah tahu, sudah dijelaskan juga oleh pihak-pihak terkait, tapi masih melakukan, itu kan lebih enak lagi. Kita ngegapnya. Insya Allah kita dukung secara penuh dan kita lihat juga bisa. Alhamdulillah sukses untuk Forkopimda Kota Cilegon pada deklarasi ini, amin. Hari ini DPRD udah banyak yang ngadu Mbak, mudah-mudahan setelah ini pengaduannya cepat diatasi ya Mbak. Itu karena memang tahun anggaran 2025 ini sudah berjalan. Bubarkan paguyuban antar RW sepanjang sejarah tidak ada paguyuban antar RW. Boleh disampaikan Bu Toibah? Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Intel tentang acara
aksi ya. Dan beliau juga sudah respon, oh Bu Thoibah ya katanya. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Percuma katanya, dicoba lagi aja. Masukannya coba lagi Kak. Tetapi sebelum perwal itu dikeluarkan, kita siapkan dulu instrumennya, yaitu perdanya terlebih dahulu. Kemarin saya sudah komunikasi intensif dengan HIPMI, mungkin nanti HIPMI menyusul, Kadin menyusul. Kita memang sudah ada rencana. Di sini saya lihat ada Pak Enan juga yang kemarin komunikasi dengan. Dicoba lagi aja Kak, kan ini udah nih pembuatan deklarasinya hari ini. Coba dibuat lagi laporannya, akan ditanggapi atau tidak. Kita akan melakukan coffee morning antara DPRD berapa banyak lihat itu yang di ruangan Mbak Oke. Kita minta untuk expose programnya seperti apa, kemudian dukungan yang kita berikan itu ini dari perusahaan sebelah sini juga ada. Tetapi dengan fenomena kejadian kemarin kita agak tunda, nunggu situasi terkait terlebih dahulu. Tetapi insya Allah kita secepatnya setelah situasi sudah kondusif, kita akan melakukan coffee morning yang akan apalagi mengatasnamakan pribumi tapi berdirinya paguyubannya aja, bukan asli pribumi. Oh gitu. Boleh disampaikan Bu Thoibah nanti ya. Mungkin itu Pak Kapolres, Pak Wali, Pak Dandim yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada organisasi kemasyarakatan dan pemuda dimohon berdiri. Seluruhnya mohon izin. Izin untuk Ormas dan OKP kita deklarasi anti premanisme. Mungkin rekan-rekan bisa berdiri. Yang membacakan. Ya. Mohon izin untuk berdiri. Pembacaan deklarasi anti premanisme. Deklarasi anti premanisme. Kami yang berdatangan di bawah ini menyatakan dengan sungguh-sungguh komitmen kami untuk menolak dan melawan segala bentuk premanisme di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa premanisme merupakan tindakan melawan hukum yang merasakan masyarakat, menghambat pembangunan nasional, merusak iklim investasi dan dunia usaha, mengancam keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu, kami menyatakan satu, menolak segala bentuk aksi premanisme, pemerasan, intimidasi, dan kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan masyarakat, kawasan industri, dan proyek strategis nasional. Dua, mendukung Polda Banten, khususnya Polres Cilegon, dalam upaya penindakan tegas terhadap pelaku premanisme. Tiga, bersinergi dengan pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi investasi dan pembangunan nasional. Empat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan setiap tindakan premanisme dan membangun budaya hukum yang kuat dan berkeadaban. Lima, berkomitmen
menjaga keutuhan NKRI dengan menolak segala bentuk kekerasan, intoleransi, dan perbuatan melawan hukum lainnya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Premanisme adalah musuh bersama. Saatnya bersatu untuk Indonesia yang aman, tertib, dan bermartabat. Cilegon, 17 Mei 2025. Atas nama Organisasi Pemudaan LSM, Ormas dan Masyarakat Kota Cilegon, pemerintah Kota Cilegon, pelaku usaha atau investor Polres Cilegon. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan fakta integritas. Dimohon kepada perwakilan OKP dan perusahaan untuk dapat mendatangani fakta integritas. Silakan perwakilan. Untuk perwakilan setelah penandatanganan bisa di tempat situ aja bersama. Agar bisa mundur terlebih dahulu. Untuk perwakilan masih di tempat-tempat ya, karena akan fokus dengan Mohon izin berkenan
Mohon izin hadirin dimohon berdiri untuk foto bersama. Untuk rekan-rekan media silakan mundur sedikit. Pak Bos, Pak Bos, sehat Pak Bos. Nah ini, sekali lagi 1, 2. ini preman juga. Hah? Preman juga. Tangkap aja Pak. Pak, tidak ada. Ini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin kepada instruktur ketiga perwakilan OKP yang bersama itu dapat kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Tempat duduknya masing-masing Pak, karena acara belum selesai. Masih di tempat duduknya masing-masing. Karena acara belum itu. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimun Negeri. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Maaf Pak. Pak. Masih foto sama. Sini Pak. Afrika sama Panglawi. Nanti tinggal dibuat, masa tinggal dibuat. Bapak. Oh ya, makasih Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan acaranya bermanfaat buat pengusaha sama buat masyarakat setempat. Ini dikumpulin kan? Satu. Itu kumpulin yang ini. Kumpulin ke bawah, ke bawah. Ini aja. Ini bawa mas. Tapi keras. Nanti akan ya. Tanda nih keras. Dan dari Pertamina mau foto dan? Pertamina dan mau foto. Pertamina ya? Iya dan Foto dulu kan? Ayo, dulu. Di sini aja backgroundnya. Backgroundnya belakang Pertamina dan Pertamina. Masih jalan. Ini masih hidup. Sampai mentok. Sampai mentok. Gitu.
memerintah Kota Cilegon agar selalu kondusif dan aman seperti itu. Iya, jadi perintah Pak Kapolri kemarin kerjasama dengan Baharkam dan Kopsus Polri bahwa untuk antisipasi berkaitan dengan keamanan itu akan dilibatkan Primopori. Jadi Polda Banten bisa mengekor kerjasama tersebut. Nanti apabila ada tindakan-tindakan premanisme akan diterapkan. Ya baik, jadi nanti kita bersurat ke Pak Kapolda Banten, kemudian juga sudah dilakukan apa, nanti kita melakukan ada beberapa target yang kita masih pendidikan ya, karena adanya masyarakat yang akan melamar pekerjaan di suatu perusahaan itu dimintai uang oleh masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat tapi tidak mengerjakan, masih dalam penyelidikan. Kami bekerjasama juga dengan wali kota Pak Dandim, dan nanti insya Allah dalam waktu dekat ini kita bisa melakukan Iya, ada 69 itu kita lakukan pembinaan dan penindakan berkaitan dengan premanisme, itu gabungan, ada juga yang balap liar, kemudian yang tawuran, dan nanti juga ada yang di Pasar Sanggot dan di Bagendu itu meminta pungutan liar, meminta kepada supir-supir truk, ada yang meminta kepada truk sayur, dan ada truk pasir. Lalu kita lakukan penindakan dan dalam waktu dekat ini akan kita masuk. Pak, deklarasi ini bentuk dari Kadin kemarin di jadi deklarasi ini salah satu antisipasi kita, pertama usaha-usaha tapi agar tidak melakukan tindakan seperti hal premanisme, ancaman. Kejadian kemarin merupakan pengalaman yang sangat berharga kita warga di Cilegon, karena memang kita menjadi catatan nasional yang hari ini deklarasi premanisme yang disepakati oleh seluruh perusahaan ormas KP yang ada di betul, jadi sudah kita tekankan apabila terjadi premanisme akan kita tindak tegas tanpa pandang bulu, dan juga kami meminta pihak perusahaan yang ada di Cilegon juga untuk lapor kepada kita apabila ada tindakan-tindakan ya tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan ancaman-ancaman premanisme yang ada, mulai dari sanksi pidana, termasuk juga kurungan dan dendanya, itu juga sudah didefinisikan premanisme, termasuk juga ancaman, intimidasi, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pidana sudah kami jelaskan pada KPU. Pak, yang diundang ini kan dari berbagai admin ya. Ini tadi nggak kelihatan Pak, dari Kadin nggak kelihatan. Ada, seluruhnya kita undang. Seluruhnya kita undang, tetapi mungkin dari lembaga-lembaga tertentu itu mungkin berhalangan, tapi suratnya seluruhnya kita undang, termasuk juga Kadin, kemudian ormas yang lain juga kita. Mungkin ada himbauan dan dari Kapolri sendiri dan iya, jadi preman ini tidak hanya ada di perusahaan, tetapi ada di pemukiman, kantoran, kemudian di objek vital. Kita juga sudah membuat satgas premanisme Polres Cilegon, itu juga melakukan sosialisasi, termasuk juga melakukan penindakan terhadap preman-preman yang ada di Kota Cilegon. Kita juga tadi ada masukan berkaitan dengan parkir liar, kita juga sudah menginformasikan ke Pak Wali, itu ada yang tidak masuk
ke pemerintah daerah, ya itu akan kita lakukan juga nanti penertiban. Ya, pertama saya apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Jajaran mengenai agenda pada sore ini mengenai persepsi ya, persepsi kita bahwa kita harus sama-sama menjaga iklim Cilegon supaya bisa lebih kondusif, lebih aman, nyaman, ramah terhadap bisnis. Itu saya apresiasi, semoga dari hasil deklarasi kita pada saat ini benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Langkah nyata dari pemerintah sendiri seperti apa? Karena kan pemerintah punya OPP, ada investasi, ada di PNBSP-nya, nanti biar ramai investasi seperti apa? Konkretnya ya, kalau gini, konkretnya ini kita memfasilitasi yang pasti. Karena memang pasti yang membuat, kalau kita bicara kondisi kita hari ini kan, yang bicara, kalau kita bicara kayak model pasar apa segala itu udah ada tupoksi masing-masing, OPP ada. Kalau kita bicara secara lebih luas lagi, hal kondisi yang kemarin, kita mungkin ke depan Kota Cilegon itu akan lebih mengakomodir lagi. Ya. Ketika memang ada mungkin ketidakpuasan dari para himpunan usaha, mungkin masyarakat, kita akan menjembatani. Yang penting dalamnya tidak ada tadi unsur penekanan, tidak ada unsur intimidasi. Tapi kayak gitu. Tadi jelas tadi ada Polres, ada DIM, dan juga Pak Kapolda ini menekankan tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penekanan. Tapi saya harap pun dalam sama perintah Wali Kota Cilegon berharap kepada para investor, para industri juga harus bijak. Nah ini kayak gitu. Ketika memang berinvestasi di Kota Cilegon, kami berharap ya dilibatkan pengusaha lokalnya. Jangan terlalu dikip sendiri. Kami yakin kok warga Cilegon, pengusaha Cilegon juga bisa bersaing. Bisa bersaing. Itu poinnya. Jadi tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh penekanan, tapi tolong berikan ruang, berikan kesempatan ada pengusaha lokal dan juga masyarakat Cilegon. Rencana peluangnya Pak? Oh, iya tuh amin. Udah saya bilang, saya tekankan, mumpung pada diri semua saya bilang, saya pastikan kalau ada oknum mengatasnamakan saya atau Mas Wakil Wali Kota mau bisa tempat jadi Prabowo keliling ke industri minta proyek cukup dikasihin aja dikasih kopi suruh pulang udah gitu aja sih. Ya sama itu seperti hal-hal yang kemarin ketika Tarukut lagi rame-rame mutasi jabatan itu transportasi ada banyak atas nama kan saya pasti kan nggak ada. Saya yakin kan nggak ada. Kalau malah ada yang terlibat malah kalau untuk ASN malah bisa jadi orang tua yang pun kompetensi yang ada nggak kita tahu itu karena dia mau main gitu sama sekali nggak ada. Tegaskan untuk peluang ya kita komunikasikan ya intinya kita harus koordinasi pada pihak juga yang ketika memang PWL itu diperlukan memang sangat urgensinya. Iya. Jadi gini, parkir juga kan ada beberapa titik ya. Bisa ada memang yang lingkungan atau wilayah yang parkirnya boleh dipungut, ada yang tidak boleh dipungut oleh kota-kota. Karena itu yang kita boleh pungut itu yang harus kita maksimalkan. Kemarin juga ketika saya sikat juga ke Keranggot, saya juga menemukan itu. Nah, saya pengen penertiban nanti itu memang harus total dari atas ke bawah. Makanya kita benar-benar lagi nyusun nih, lagi memplanningkannya tidak separuh-separuh. Ya, ketika kita paling separuh-separuh paling sehari 2 hari balik lagi. Nah, kita sedang memplanningkan supaya itu benar-benar long term, jangka panjang. Jadi ketika memang kita beres sekali udah nggak balik lagi. Nah, ini kita sedang siapin semua persyaratannya, kita sedang data juga betul dinas perhubungan juga untuk pendataan dan juga terhadap parkir kita supaya semuanya masuk ke lokasi. Ya. Oh iya kita koordinasi nanti. Kalau memang itu diperlukan kita koordinasi kan. Enggaknya Pak Kapolres dan juga kalau diperlukan siapa? Siap. Pak, ya, cukup ya. Kemarin kan sempat dipanggil ke Kementerian Investasi Pak. Nah terkait kondisi Kadin. Nah saat ini apakah dampak investasi di Cilegon apakah ada terdampak kok? Atau seperti apa dari kejadian kemarin? Mungkin gini sih ya, kita mungkin kalau bicara secara umum aja ya, maksudnya gini, ketika memang ada isu pasti akan ada berimbas efek pasti. Tapi kalau dirasakan hari ini belum merasa, tapi memang ini sangat mengkhawatirkan, sangat meresahkan itu karena memang isu keluarganya untuk skala
di kota, provinsi ini nasional dan internasional. Di sini udah makin berkembang. Makanya kami langkah itu meyakinkan para investor, ya, Pak Kapolres memenuhi program ini pun juga mereka meyakinkan para investor bahwa Cilegon kondusif kok. Yang kemarin-kemarin itu ya mungkin oknum lah katakan seperti itu kan, dan kita pastikan tidak ada lagi. Ya cukup ya. Lagi macam. Iya. Boleh kan? Oh iya, ini lagi ngomong nih kayaknya gini. Debat ini ya, debat kepala balik. Siap. Tahu nama. Kan nggak ada kepentingan. Besar mahal ya Pak? Mahal ya Pak? Boleh di figuran ya tapi.